sorry. Kedengaran. Halo, suara saya kedengaran di sini? Suara saya kedengaran lagi ya? Tadi nggak kedengaran ya? Halo, suara saya kedengaran? Ya Ustaz. Sudah ya? Oke. Sorry tadi soalnya tiba-tiba hilang suaranya, saya seperti orang bisu saja ngomong sendiri. Ya, oke. Kita ulangi ya. Ini repot juga ternyata kalau pakai ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Sesi ini tentu sangat spesial untuk kita karena akan membicarakan secara umum materi-materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, seringkali ada pertanyaan yang muncul, apa sih sebetulnya sejarah dan budaya maritim Indonesia itu? Kita awali dengan pemahaman mengenai konsep sejarah. Dalam arti umum, sejarah itu dapat dipahami dalam dua hal. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, dan yang kedua sejarah sebagai kisah. Gitu. Nah, untuk itu yang pertama kita lihat dulu sejarah sebagai peristiwa. Nah, apapun yang terjadi di masa lampau itu disebut sejarah. Lalu ketika peristiwa yang terjadi di masa lampau itu kita pelajari atau kita coba sampaikan kembali, maka dalam konteks itu sejarah disebut sebagai kisah. Jadi apa yang pernah terjadi yang direkonstruksi oleh peneliti tentang satu peristiwa itu masuk dalam pengertian sejarah sebagai kisah. Lalu kemudian apa yang menjadi lingkup dari mata kuliah Sejarah dan Budaya Maritim? Seperti telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa setidaknya ada 7 hal yang dibicarakan di dalam materi kuliah kita. Yang pertama tentu berbicara mengenai pelayaran. Kemudian lingkup yang kedua berbicara mengenai teknologi perkapalan atau perahu. Jenis perahu, jenis kapal apa saja yang digunakan untuk aktivitas pelayaran. Lalu yang ketiga membicarakan mengenai pelabuhan. Tentu dalam beberapa kategori pelabuhan yang seperti collecting center, feeder point, ataupun entrepot. Ruang lingkup yang keempat dari sejarah budaya maritim mengenai perdagangan maritim atau aktivitas transaksi yang dilakukan lewat laut yang kita sebut dengan perdagangan maritim. Dan yang kelima adalah mengenai bajak laut atau perompakan. Ini berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan di laut tentunya. Selain 5 hal yang saya sebutkan tadi, ini merujuk pada pendapat Profesor Adrian Berlapian, juga ada tambahan lingkup yang lain berkaitan dengan sejarah dan budaya maritim, yaitu soal hukum laut. Ini diperkenalkan atau ditambahkan oleh Bahardin Lopa, dan yang kedua atau yang ketujuh adalah soal perikanan. Nah, ini diperkenalkan oleh seorang sejarawan masyhuri. Membicarakan mengenai Indonesia sebagai negara maritim, setidaknya kita bisa lihat di dalam 4 hal atau 4 fakta. Yang pertama adalah fakta geografis. Fakta yang kedua, fakta secara konsep. Yang ketiga, dari secara hukum. Dan yang keempat adalah fakta historis. Bagaimana keempat fakta ini kita coba akan uraikan berikut. Nah,
Membicarakan fakta Indonesia sebagai negara maritim dari sisi geografis itu sangat jelas. Ya, seperti tampak pada layar ini, bahwa Indonesia sebetulnya adalah lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau. Ya, seringkali ada anggapan yang keliru yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Padahal kalau Anda lihat dari sisi komposisi wilayah negara ini, ya, pada peta ini nampak jelas bahwa yang dominan adalah lautan. Nah, ini ibaratkan semacam kolam air yang kemudian ditaburi oleh pulau-pulau yang jumlahnya kurang lebih 17.508 pulau. Di antara sejumlah pulau tersebut yang bernama setidaknya itu ada 5.707 dan yang belum bernama 11.802 pulau. Artinya apa? Bahwa negara maritim Indonesia itu punya ribuan pulau dan masih banyak pulau-pulau yang belum memiliki nama. Nah, itu tadi fakta geografis. Fakta yang kedua, ini sebagai negara maritim dilihat dari sisi konsep. Ya, apa itu? Bahwa mengacu pada kondisi wilayah geografis yang pertama ini, ya, itu akan berimplikasi terhadap fakta konsep yang dilahirkan. Kita mengenal istilah archipelagic state. Ya. Archipelagic sendiri itu berasal dari bahasa Latin dari dua suku kata, ars yang artinya utama dan pelagos artinya laut. Nah, jadi archipelago atau archipelagis itu artinya laut yang utama. Ya. Ditambahkan kata maritim ya, menjadi archipelagic state yang pada arti harfiahnya adalah negara dengan laut yang utama. Atau kalau saya biasa menyingkat menjadi dua kata saja, yakni negara maritim. Nah, fakta konsep ini bertolak dari fakta geografis yang tadi saya sampaikan pada bagian sebelumnya. Kita bisa lihat berdasarkan studi yang dilakukan oleh Anugrah Nonci di dalam bukunya Lautan Nusantara, itu jelas bahwa luas wilayah Indonesia yang 5 juta kilometer persegi, ya, itu terdiri atas lautan sebanyak 3,1 juta kilometer persegi atau 62% dari total wilayah, dan sisanya 38% itu adalah darat. Ini jelas menunjukkan betapa wilayah Laut Nusantara itu sangat luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Makanya tadi saya katakan Indonesia itu adalah lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau karena komposisi geografisnya dan juga fakta konsepnya menunjukkan Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau. Fakta yang ketiga, Indonesia sebagai negara maritim itu bisa kita lihat pada dimensi hukum. Ya. Pada mulanya di dalam perkembangan sejarah hukum laut di Indonesia, laut itu dipandang sebagai pemisah atau di masa lalu ya, sekitar abad ke-17 penguasa kolonial terutama VOC ya di dalam berbagai perjanjian dengan penguasa-penguasa di Nusantara ya selalu ada semacam pembatasan pelayaran di laut dan pelayaran itu harus dilakukan dengan izin Belanda. Mengapa begitu? Karena pada masa itu, pada abad 17 dan seterusnya, sejumlah kerajaan-kerajaan Nusantara yang semula merdeka itu kemudian dikuasai oleh Belanda. Nah, yang paling nyata dari perkembangan hukum laut, batas laut teritorial kita itu pada tahun 1939 ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi maritim yang intinya menyebutkan bahwa laut teritorial Indonesia itu mencakup 3 mil dari pantai. Nah, apa implikasinya kalau hanya 3 mil dari pantai, maka akan banyak wilayah-wilayah atau kantong-kantong dari laut bebas yang membuat antara satu pulau dengan pulau yang lain itu terpisahkan. Pada sisi inilah
orang seringkali memandang bahwa laut itu menjadi pemisah. Karena ada ketentuan setelah melampaui 3 mil, maka itu sudah laut bebas. Nah, kondisi ini di dalam perjalanan sejarah bangsa kita menjadi bahan perhatian oleh para pendiri bangsa. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan di tahun 45, lalu kemudian perjuangan di era revolusi dan diplomasi, pada akhirnya kita berhasil merumuskan konsepsi geostrategis wilayah Indonesia yang tercermin di dalam hasil deklarasi Juanda di tahun 1957, yang pada intinya menegaskan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi 3 mil seperti ordonansi maritim di masa Hindia Belanda di tahun 1939. Melainkan laut teritorial kita mencakup 17 mil dari titik terluar pulau-pulau. Dengan demikian, dahulu wilayah-wilayah yang terpisah oleh laut karena konsep teritorial 3 mil yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, pada era ini kantong-kantong laut internasional itu menjadi semakin sempit dan hampir sebagian besar sudah tidak ada lagi. Maka pada konteks inilah dari sisi hukum kemudian laut dipandang sebagai pemisah. Nah, posisi deklarasi Juanda ini sebetulnya sangat penting. Posisinya hampir sama dengan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Kalau sumpah itu menyatakan komitmen kita untuk menjadi sebuah bangsa, lalu proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai komitmen lahirnya sebuah negara, maka deklarasi Juanda ini sifatnya penegasan, peneguhan atas wilayah dari negara yang diproklamirkan di tahun 45 yang pernah diikrarkan oleh pemuda di tahun 28. Karena itu Profesor Abel Lapian selalu mengatakan bahwa ada 3 peristiwa dalam sejarah Indonesia yang punya peran penting dan sama strategisnya. Peristiwa pertama adalah Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa kedua adalah proklamasi 17 Agustus 1945 dan deklarasi Juanda tahun 1957. Dan alhamdulillah konsepsi Indonesia sebagai negara maritim sebagaimana ide deklarasi Juanda tahun 1957 ini lalu diterima oleh PBB melalui satu konferensi hukum laut internasional di tahun 1982. Pada saat itulah asas Archipelago itu diterima sebagai sebuah konsep geostrategis Indonesia sebagai negara maritim. Lalu kita coba lihat lagi fakta yang keempat dari sejarah dan budaya maritim Indonesia. Fakta historis. Kita kurang lebih 10 abad punya kisah kejayaan sebagai negara maritim. Ya. Ini bermula dari era Sriwijaya yang sering saya sebut sebagai kerajaan bercorak maritim pertama dan terlama dalam sejarah Indonesia. Kalau kita lihat rentang waktunya, kerajaan maritim Sriwijaya itu dimulai sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Ini rentang waktu yang cukup lama. Lalu sesudah itu ada era Majapahit, ya, sekitar abad 13 sampai dengan abad 15. Lalu kita ke timur, kita bertemu dengan Makassar yang masa kejayaan maritimnya itu pada abad 16 sampai dengan abad 17. Nah, kalau kita tarik garis awal Sriwijaya di abad ke-7 sampai dengan era Makassar di abad 17, maka fakta historis kejayaan maritim Indonesia itu kurang lebih 10 abad. Nah, ini satu kenyataan yang membuat Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim berdasarkan fakta sejarahnya. Nah, kalau kita lihat bentang pengalaman historis atau fakta historis selama 10 abad tadi itu, ya, kita bisa lihat yang pertama era Sriwijaya dengan cakupan wilayah yang cukup luas, ya, seperti tampak pada peta di layar ini. Pada abad ke-7
ke-7 sampai dengan abad ke-13. Lalu kemudian era Majapahit di abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Ini wilayahnya wilayah pengaruh atau wilayah yang punya jalinan niaga maritim dengan Majapahit cukup luas, seperti tampak pada peta yang mengacu pada Kitab Negara Kertagama. Lalu yang ketiga, fakta historis yang ketiga yang ingin saya tampilkan pada penjelasan berikutnya adalah Kerajaan Kembar Gotalo, atau orang juga biasa menyebut dengan Makassar, yang mengalami masa kejayaan itu pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Nah, 3 kerajaan inilah yang kalau kita tarik garis waktunya tadi saya katakan, Sriwijaya dari abad ke-7 sampai dengan Makassar berakhir abad ke-17 itu kurang lebih 10 abad atau 1000 tahun. Itulah era kejayaan maritim Nusantara yang tersampaikan yang telah saya tulis di dalam buku Sejarah Maritim Indonesia. Nah, mari kita coba lihat pengalaman dari setiap kerajaan yang bercorak maritim yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah Sriwijaya, ya, salah satu kerajaan yang bercorak maritim yang berada di Pulau Sumatera. Apa yang membuat Sriwijaya bisa mencapai masa gemilang dalam tempo yang cukup lama? Yang pertama, kerajaan ini berhasil mengendalikan, mengontrol aktivitas pelayaran niaga di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. 3 sistem laut ini sangat penting dalam sejarah Indonesia, dan siapapun penguasa manapun yang berhasil mengendalikan sistem laut ini akan mendapatkan banyak manfaat dari hasil pelayaran dan perdagangan. Fondasi yang kedua yang menyebabkan Sriwijaya bisa berkembang adalah karena fokusnya pada kebijakan maritim. Siapapun datuk atau penguasa Sriwijaya yang berkuasa, mereka akan selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap kebijakan kemaritiman. Dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan pelayaran, perdagangan, pertahanan maritim sehingga kapal-kapal atau aktivitas perdagangan di wilayah Sriwijaya itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya peran orang laut. Ya. Sebagai satu kerajaan yang bercorak maritim, peran orang laut sangat penting. Karena mereka ini yang mengendalikan, yang mengetahui betul seluk-beluk keadaan laut. Dan orang laut di dalam sejarah Sriwijaya menjadi unsur utama dari Angkatan Laut Sriwijaya. Ya, bisa dibayangkan orang yang hidup di laut, lalu kemudian menjadi pasukan laut, pastilah itu akan lebih efektif dan dengan mudah memantau pergerakan kapal-kapal dan orang-orang di kawasan laut. Yang keempat, hubungan niaga dan diplomatik Sriwijaya dengan Cina dan juga India. Ini memang menghasilkan poros maritim, poros pelayaran antara Nusantara dengan Cina dan Nusantara dengan India. Nah, dari 4 faktor atau fondasi tadi, Sriwijaya kemudian berkembang sebagai kerajaan yang sangat besar, ya, yang di dalam beberapa catatan misalnya disebutkan bahwa wilayah Sriwijaya itu kalau dilayari dengan kapal itu kurang lebih 2 tahun baru bisa dilayari semuanya. Ya. Tapi perlu saya tegaskan kepada Anda semua bahwa 2 tahun ini adalah masa yang cukup lama dan harus diingat bahwa teknologi perkapalan perahu pada masa itu masih menggunakan tenaga angin dan arah pelayarannya pun mengikuti arah angin. Sehingga dengan demikian setahun itu kapal tidak bisa berlayar dalam satu arah, ya, tapi dia bisa berbeda arah sesuai dengan arah angin yang berhembus. Itulah sebabnya mengapa pelayaran itu bisa berlangsung cukup lama, kurang lebih 2 tahun, untuk bisa mengelilingi semua wilayah Sriwijaya. Ini menarik juga kaitan dengan wilayah Sriwijaya sebagaimana disebutkan oleh salah seorang penulis Arab, Ibnu Said, bahwa
begitu kayanya Sriwijaya membuat para penguasanya, rajanya itu setiap tahun ya, itu melemparkan batang emas ke dalam kolam ya, selama dia memerintah. Lalu ketika satu raja sudah selesai, maka potongan-potongan emas itu diambil lalu disimpan di satu kolam tersendiri yang menunjukkan bahwa satu raja telah selesai berkuasa. Dan ini artinya apa? Ya, ini berdasarkan kesaksian yang begitu berlebihan yang disampaikan oleh Ibnu Said ini, bahwa negeri Sriwijaya memang sangat makmur di zamannya. Nah, kendati pun demikian, sebagai sebuah kerajaan dengan masa waktu yang cukup lama, tidak bisa juga dilepaskan. Pada akhirnya dia mengalami kemerosotan dan pada akhirnya keruntuhan. Apa yang menyebabkan kemerosotan dan kemunduran itu? Yang pertama karena perdagangan yang mengalami kemunduran. Sebabnya oleh karena terjadinya loyalitas raja bawahan atau penguasa-penguasa atau pengendali pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan Sriwijaya. Jadi kalau di masa kejayaannya kapal-kapal niaga dari Cina, dari India itu langsung datang ke Sriwijaya, ke ibu kota Sriwijaya dulu di Palembang, ya kemudian Jambi. Untuk selanjutnya beraktivitas berdagang atau berlayar ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Tetapi di era ini semua tidak lagi atau banyak yang tidak lagi mematuhi sistem macam itu. Jadi kapal-kapal dari Cina ketika masuk ke Nusantara tidak lagi ke Palembang atau Jambi sebagai ibu kota Sriwijaya, tapi mereka sudah menuju ke daerah-daerah yang mereka kehendaki. Apa dampaknya ketika kapal-kapal itu tidak lagi menyinggahi pelabuhan Sriwijaya? Sumber pendapatan negeri Sriwijaya semakin lama semakin berkurang. Oleh karena tadi kapal-kapal sudah tidak lagi fokus, tidak lagi memberikan perhatian penuh untuk singgah dan melapor ke pelabuhan utama di Sriwijaya. Lalu penyebab yang lain adalah ternyata gerak keruntuhan Sriwijaya itu juga disebabkan karena hubungan yang tidak harmonis dengan India maupun Cina. Bahkan terkait dengan India, tercatat sempat ada serangan dari kerajaan Kola dari India Selatan terhadap Sriwijaya. Nah, itu sepintas untuk mengenal bagaimana kisah Sriwijaya yang lama tadi itu dari sisi fondasinya, dari sisi kisah kejayaannya sampai pada akhirnya kemerosotan dan keruntuhan Sriwijaya. Lalu bagaimana dengan pengalaman kerajaan bercorak maritim yang kedua, yaitu Majapahit? Ya. Kerajaan ini punya wilayah yang juga cukup luas, dan coba kita lihat apa yang menyebabkan kerajaan ini bisa bertahan, yang membuat kerajaan ini bisa berkembang sebagai satu kota maritim. Yang pertama adalah karena kerajaan ini mampu mengendalikan aktivitas perdagangan di kawasan Laut Jawa, Selat Sunda, dan juga Selat Malaka. Tadi saya sudah katakan bahwa siapapun yang menguasai 3 kawasan laut strategis dalam sejarah Indonesia ini, dia akan menikmati banyak keuntungan. Satu di antaranya yang sedang kita bicarakan adalah Majapahit. Yang kedua, bagaimana hubungan pesisir dan pedalaman. Sebagai satu kerajaan yang bercorak maritim dengan banyak pelabuhan-pelabuhannya di pantai utara Jawa. Nah, pelabuhan-pelabuhan itu membutuhkan komoditas untuk barang niaga yang nantinya akan diambil oleh kapal-kapal niaga yang datang. Nah, dalam hubungan ini, maka daerah pedalaman itu menyuplai berbagai macam kebutuhan bagi pelabuhan dan para pedagang-pedagang yang singgah di Majapahit. Kebutuhan yang penting adalah beras dari pedalaman Jawa, lalu kemudian dibawa ke pesisir untuk selanjutnya diperdagangkan atau diangkut keluar menggunakan kapal-kapal niaga yang singgah di sejumlah pelabuhan di pantai utara Jawa. Ternyata faktor yang ketiga kalau kita lihat sama juga seperti yang dialami oleh Sriwijaya, penyebab atau fondasi yang membuat Majapahit bisa berkembang sebagai kerajaan bercorak maritim karena punya hubungan niaga dengan Cina dan juga India. Dua era Sriwijaya dan Majapahit jelas menunjukkan pada kita bahwa poros pelayaran dan perdagangan maritim pada era ini Nusantara dengan Cina dan Nusantara dengan India. Ya.
Nah, lalu kita coba lihat bagaimana kemakmuran atau kejayaan yang bisa diraih oleh Sriwijaya, oleh Majapahit. Itu antara lain karena faktor yang pertama, ada semacam satu mekanisme, suatu sistem di mana para penguasa lokal itu didorong, dimotivasi agar bisa menghasilkan beras sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Memberikan penguatan terhadap penduduknya agar mengelola lahan-lahannya sehingga bisa terjadi surplus beras. Dari surplus beras itu kemudian dibawa ke pelabuhan. Nah, Majapahit punya sejumlah pelabuhan di pantai utara Jawa, dan pelabuhan itu berfungsi sebagai pertama tempat penimbunan komoditas, terutama rempah yang didatangkan dari Maluku. Yang kedua, pelabuhan-pelabuhan di pantai utara itu berperan sebagai penyedia beras. Ya, tadi saya katakan beras dari pedalaman itu dibawa ke pesisir di pelabuhan-pelabuhan itu untuk selanjutnya diperdagangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya ternyata pelabuhan-pelabuhan itu berperan sebagai tempat pembuatan dan penyewaan perahu. Ya, memang pada era ini penduduk Jawa sangat terkenal dengan kepandaian mereka di dalam membuat perahu dan sekaligus penyewaan perahu. Dan itu menjadi sumber pendapatan bagi kerajaan Majapahit. Nah, apa yang membuat Majapahit kemudian mengalami kemerosotan dan pada akhirnya keruntuhan itu setidaknya bisa kita pada 3 hal. Yang pertama, perubahan orientasi dari laut ke darat. Ini menarik sekali di dalam konteks sejarah pelayaran Nusantara, oleh karena Majapahit itu mengalami kemerosotan ketika perdagangan maritim di Laut Jawa sedang meningkat. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena mereka dengan keuntungan perdagangan yang berlimpah itu ya, digunakan untuk kepentingan kehidupan sosial, kehidupan spiritual di pedalaman. Karena tadi mereka beralih, ya mereka ke pedalaman, menyelenggarakan berbagai macam ritual-ritual sosial, keagamaan, ya, pembangunan candi-candi dan seterusnya. Dan hal itu membuat mereka lupa bahwa potensi perdagangan di pantai utara Jawa dan jaringan maritim Laut Jawa itu harusnya dimanfaatkan dengan baik. Tapi karena perubahan orientasi itu, maka kontrol terhadap aktivitas perdagangan itu menjadi lemah, sebagaimana poin yang kedua. Ya, yang ketiga, ternyata di dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan di pantai utara Jawa itu memunculkan kelompok sosial baru. Yang saya maksud adalah para pedagang-pedagang atau pegawai-pegawai Majapahit yang semula beragama Hindu-Buddha, setelah berinteraksi dengan para pedagang-pedagang Muslim, satu demi satu kemudian berpindah agama atau menerima keyakinan baru menjadi penganut agama Islam. Dan mereka ini lambat laun setelah punya jumlah yang banyak, lalu kemudian menyatu membentuk satu kesatuan sosial, yang kesatuan politik yang nanti kita kenal dengan istilah kerajaan. Ya, salah satu kerajaan yang berubah menjadi kesultanan yang dahulu adalah bawahan Majapahit itu adalah Demak, menjadi Kesultanan Demak. Nah, itu gambaran singkat bagaimana kisah Majapahit yang lama itu kemudian mengalami kemunduran. Nah, pengalaman yang ketiga, fakta historis yang ketiga, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kerajaan kembar Goa Talo atau sering juga disebut sebagai Kerajaan Makassar. Ya. Nah, kerajaan ini punya peran penting di dalam perjalanan sejarah Makassar. Ya. Kita coba lihat apa yang membuat kerajaan ini bisa berkembang sebagai kerajaan yang bercorak maritim pada abad ke-16 dan 17. Fondasinya adalah yang pertama, pada awal abad ke-17, awal abad ke-16, ada perubahan orientasi dari kerajaan Goa yang semula berpusat di Bukit Tamalate oleh Raja Goa ke-9 Karang Tumapar Sikalona, itu dipindahkan ke pesisir dekat muara sungai Jeneberang, atau lebih tepatnya di Sembopu. Nah, itu membuat pergeseran orientasi Goa dari agraris menjadi
kerajaan bercorak maritim. Terutama juga setelah Raja Goa Tumaparisikalona ini membangun aliansi abadi dengan kerajaan maritim Talo yang sudah lama berkembang. Dengan satu ungkapan yang terkenal, dua raja, satu rakyat. Se reata narua karaeng. Artinya apa? Rajanya dua, Raja Goa dan Raja Talo. Dalam hubungan kekuasaan, Raja Goa disebut sebagai Raja Makassar, sedangkan Raja Talo disebut sebagai Mangkubumi Kerajaan Makassar atau Mangkubumi Kerajaan Kembar Goa Talo. Nah, ini menjadi satu fondasi, satu dasar yang paling kuat bagi kebangkitan Makassar sebagai kerajaan yang bercorak maritim. Fondasi yang kedua yang membuat Makassar bisa berkembang sebagai kerajaan maritim adalah karena kebijakan laut bebas atau mare liberum dan pelabuhan tanpa pajak yang dianut oleh para penguasanya di abad 16 dan terutama di abad 17. Itu faktor yang membuat Makassar bisa berkembang. Yang ketiga, ya seperti tadi di pengalaman dari pendahulu Majapahit dan juga Sriwijaya, ini karena kemampuan dari penguasanya di dalam mengontrol aktivitas perdagangan dan pelayaran di Selat Makassar, Laut Flores, dan juga Laut Banda. Ya. Lalu itu hal-hal yang membuat Makassar bisa berkembang. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah karena para penguasanya itu mampu membangun hubungan niaga yang baik ya, dan juga diplomatik dengan para pedagang-pedagang asing, ya, seperti orang-orang Melayu, ya, orang-orang Eropa. Nah, Eropa ini banyak sekali ya, ada Portugis, ada Inggris, ada Denmark, ada Belanda, ada Spanyol, ya, dan yang lain. Nah, itu menjadi fondasi yang membuat Makassar bisa berkembang sebagai kerajaan bercorak maritim. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh penguasa dan rakyat Makassar? Dari proses itu, Makassar kemudian berkembang sebagai kota pelabuhan internasional. Ya, di Makassar pada abad ke-17 dan abad ke-16 sebelumnya, itu kita menemukan ada sejumlah kantor-kantor dagang atau loji. Ya. Ada loji Portugis, ada loji Inggris, ada loji Belanda meskipun sebentar, ada loji Denmark, kemudian Spanyol, ada perwakilan para pedagang-pedagang dari India, dari Cina, ya, orang Melayu lebih-lebih mereka punya kampung di Manggalekana. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya sebagai pelabuhan, tetapi juga sudah menjadi kota pelabuhan internasional dan keberagaman masyarakat, bangsa, dan juga agamanya. Kejayaan itu kemudian menampilkan apa yang saya sebut sebagai moderasi beragama, bahwa Makassar itu menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai macam latar suku bangsa dan agama. Islam dan Kristen bisa hidup berdampingan. Lalu kejayaan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal kemajuan literasi. Apa yang mungkin bisa kita lihat, terutama di abad ke-16, itu ada upaya untuk menuliskan sejarah atau yang kita kenal dengan Lontara Mangkasar. Ya. Ini cukup berkembang pada era ini. Jadi seiring dengan kemajuan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya lahirnya hukum laut Amanagapa di tahun 1676. Ini sebagai satu bukti bahwa orang-orang Sulawesi, orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar, orang Buton ya, itu punya tradisi bahari yang sangat kuat dan itu bisa dilihat pada lahirnya hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa di Ujung Pandang atau Makassar di tahun 1676. Nah, lalu apa yang menyebabkan Makassar bisa runtuh? Ya, ini berbeda dengan proses keruntuhan Majapahit dan Sriwijaya. Keruntuhan Makassar itu karena faktor perang.
yakni Perang Makassar yang berlangsung antara tahun 1666 sampai dengan 1669. Perang antara Makassar dengan Belanda. Ini jelas peristiwanya. Ya. Dan peristiwa ini menyebabkan kisah Makassar yang hebat tadi itu kemudian berakhir karena peristiwa besar yang sangat terkenal di dalam sejarah Sulawesi Selatan. Apa yang bisa kita petik dari pengalaman negara atau sejarah maritim tadi? Yang pertama, bahwa untuk menjadi negara maritim, ini pengalaman dari 3 kerajaan tadi, yang utama adalah bagaimana usaha dari pemerintah untuk mengontrol kawasan laut yang strategis. Ya, kawasan laut strategis yang saya maksud adalah sistem-sistem laut yang punya peran di dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain, satu sistem laut dan sistem laut lain yang punya kontribusi penting dalam sejarah Indonesia. Ambil contoh tadi misalnya Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Sunda, ya, Selat Makassar, Laut Banda, dan yang lain. Semua itu adalah kawasan laut yang sangat strategis, yang barang siapa yang bisa mengontrolnya, itu akan memperoleh banyak manfaat atau kejayaan dari segi ekonomi dan politik. Manfaat yang kedua yang bisa kita peroleh adalah bahwa untuk menjadi negara maritim itu harus ada kontinuitas kebijakan maritim dari pemerintah. Ya, siapapun yang berkuasa, ya, kita ambil contoh dari pengalaman Sriwijaya, siapapun datuk yang menjadi penguasa di sana, kebijakan maritim itu menjadi sesuatu hal yang selalu diutamakan. Jadi tidak ada keterputusan dari satu penguasa ke penguasa yang lain. Fokus pada kebijakan maritim. Yang ketiga, bahwa ternyata untuk menjadi negara maritim tidak hanya sekadar peran pemerintahnya, tetapi juga bagaimana kontribusi masyarakat bahari, ya, atau suku-suku bahari. Yang saya contohkan tadi misalnya orang Bajo, ya, yang menjadi pasukan laut dari Sriwijaya. Itu semua berkontribusi penting untuk membangun negara maritim. Ya, dalam konteks ini saya membedakan antara bahari dan maritim. Bahari lebih dikaitkan pada budaya dan suku yang berorientasi ke laut, sedangkan maritim lebih kepada negaranya, gitu ya. Yang keempat, ternyata hal penting untuk bisa menjadi negara maritim itu adalah bagaimana hubungan niaga dan diplomasi internasional. Karena untuk menjadi negara maritim yang besar, kita tentu membutuhkan negara lain. Ya. Dalam pengalaman Makassar itu membutuhkan negara-negara Eropa, pada pengalaman Majapahit dan Sriwijaya itu membutuhkan hubungan niaga internasional dengan India dan Cina. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa 4 hal itu menjadi sangat penting untuk lahirnya sebuah negara maritim. Nah, itulah pokok-pokok pembicaraan kita bagaimana melihat sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Jadi nampak betul ya uraian dari awal sampai yang terakhir tadi. Oke, saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan review perjalanan sejarah maritim, budaya maritim dari era Sriwijaya sampai dengan Makassar yang membentang kurang lebih 10 abad. Sampai di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, saya persilahkan.